Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus mushola apa namanya? Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur mushola Al-Ikhlas rahimakumullah. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena seyogianya jadwal saya hari Senin kemarin, tapi karena masih di luar kota jadi digeser menjadi hari ini ya. Dan ini sudah berubah 2 kali. Alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian keislaman kita, terkhusus yang saya bawakan seputar kristologi atau ilmu perbandingan agama antara Islam dan Kristen. Yang pada hari ini saya akan melanjutkan kajian kita 2 bulan yang lalu. Kalau tidak salah, saat itu temanya adalah perbedaan ajaran Yesus dan Paulus berdasarkan Injil. Nah, hari ini tema kita nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Injil. Mudah-mudahan dari kajian perbandingan agama ini kita mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sangat jarang kita pelajari melalui ustadz-ustadz para kiai kita. Artinya orang yang mengerti ilmu ini umumnya adalah orang yang pernah dari seberang sana, ya, orang yang punya pengalaman sehingga bisa memberikan pengajaran secara benar berdasarkan ilmu-ilmu kristologi atau ilmu-ilmu perbandingan agama. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kayaknya hari ini lebih sepi dari yang sebelumnya ya. Mungkin lagi sibuk ngitung suara nih. Gimana hasil akhir Pilkada DKI? Aman. 2 putaran? 2 putaran. Kalau 2 putaran aman. Insyaallah kalau 2 putaran aman. Ya. Kalau sudah 2 putaran begini, insyaallah Muslim menang. Amin. Asal jangan berkhianat aja orang Islamnya. Kalau orang Islamnya berkhianat, ya kita kalah lagi. Baik, kita tinggalkan masalah pilkada, biarlah itu urusan KPU. Mereka sedang bagi-bagi uang sekarang ini ya.
dapat banyak rezeki nih. Biasanya kalau udah menghitung begini banyak rezeki nih. Alhamdulillah ya. Baik. Waktu kita sampai jam 1. Kita langsung saja kepada pembahasan materi ini. Nubuat Nabi Muhammad menurut Injil. Tahu nubuat ya? Nubuat itu semacam berita atau informasi kenabian Muhammad di dalam Injil. Kira-kira begitu. Nah, kita baca dulu ayat Al-Quran ini. Ini yang mengantarkan kita untuk memiliki keinginan mencari tahu di mana dalam Injil ayat-ayat yang menginformasikan tentang kerasulan Muhammad. Coba kita baca ini Bapak Saudara. Surat Al-A'raf ayat 157. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum bit-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Nah, ini menarik. Silakan dilihat ini. Kata Allah, orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi. Nah, kira-kira siapa yang maksud ini? Siapa itu rasul yang ummi? Ya. Yang sebentar. Lagi ceramahnya. Di sini dilihat siapa rasul yang ummi yang dimaksud? Nabi Muhammad ya. Apa beritanya? Yang sebelum kelahirannya ya, namanya atau informasi kelahirannya telah mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi menurut Al-Quran ini Nabi Muhammad itu belum lahir, tapi pemberitaan seputar namanya atau seputar kelahirannya sudah tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Nanti kalau Nabi Muhammad itu datang, kerjanya ngapain? Menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, ini dalil ini termasuk dalil yang mengharamkan rokok nih. Ini dalil yang mengharamkan rokok. Ya, jika kalau ada bapak-bapak merokok, segera berhenti. Tapi alhamdulillah saya lihat nggak ada yang merokok nih ya. Nggak ada yang merokok nih ya. Dari tadi saya lihatin nggak ada yang merokok, alhamdulillah. Ya, berarti jamaah ini sudah mengamalkan ayat ini ya. Ini ayatnya nih ya. Ya, apa tadi? Menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Justru yang baik-baik dihalalkan nanti sama Nabi itu. Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, yang buruk apa saja? Kira-kira tuang buruk nggak? Buruk, haram. Rokok buruk nggak? Haram. Narkoba buruk nggak? Haram. Jadi semua yang buruk-buruk, ya, semua yang tidak baik itu ya haram. Ya kalau dicari ayatnya rokok haram ya nggak ada dalam Al-Quran. Kalau diperinci semuanya ini haram, ini haram, ini ya berapa tebal itu Quran. Jadi cukup bagi orang yang berakal kan. Ya disebutkan satu, ya istilahnya apa? Zikrul juz wa iradu kun. Disebutkan sebagian saja tapi yang dikehendaki semuanya. Itu kalau kaidah usul fikihnya begitu. Cukup disebutkan sedikit, sebagian, tapi yang dikehendaki semuanya banyak. Nah gitu. Jadi inilah dalil keharaman rokok.
narkoba dan sebagainya. Kemudian apa? Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada siapa maksudnya? Nabi Muhammad itu memuliakannya, nanti akan memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Jadi inti yang mau kita ambil dari ayat ini apa? Ini mau kita bahas. Ya, satu baris ini aja. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang menarik. Jadi Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu belum lahir, tapi namanya dan informasi kelahirannya sudah dijumpai tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita sebagai orang Islam, sikap kita terhadap ayat ini, apakah kita sekedar mengimani saja ayat ini, ataukah kita ingin mencari tahu lagi untuk memperkuat keyakinan kita seputar berita ini, bahwa Nabi Muhammad itu belum lahir sudah ada berita kelahirannya dalam Taurat dan Injil. Kira-kira butuh enggak kita mencari tahu dalam Injil, dalam Taurat di mana gitu? Butuh enggak? Iya. Nah, supaya dia klop. Ya, kita cross check dulu dengan ayat yang lain. Satu, ini kan Al-Quran yang mengatakan ini. Ayat yang kedua, lihat. Surat Ali Imran ayat 81. Di sini dijelaskan, wa id aqadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a'aqrartum wa aqadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian, mengambil sumpah dari para nabi. Jadi Allah itu mengambil perjanjian, sumpah dari para nabi. Apa bentuk sumpahnya? Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu, wahai para nabi, berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dia nanti datang, dia akan membenarkan apa yang ada pada kamu. Apa yang ada pada mereka? Taurat, Zabur, dan Injil. Niscaya kalau dia datang, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Kan aneh. Nabi Muhammad belum lahir, tapi nabi-nabi dulu diminta perjanjian oleh Allah. Nanti kelak aku akan mengutus Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad. Kalau mereka nanti datang, kalau dia datang, dia apa? Membenarkan apa yang ada pada kamu. Apa yang mereka terima dulu dibenarkan. Maka dalam Islam wajib kita beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Betul? Dia membenarkan apa yang ada pada kamu dulu. Taurat, Zabur, Injil dibenarkan sama dia, bahwa Allah pernah menurunkan kitab suci itu. Dan yang membuat aneh, orangnya belum lahir, tapi Allah katakan nanti kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Lalu Allah bertanya, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku ini terhadap yang demikian itu? Apa perjanjiannya? Kalau Muhammad nanti datang, kamu beriman dan menolongnya. Apa jawab mereka? Iya, kami mengakui Allah. Subhanallah. Nabi Muhammad belum lahir, tapi diminta perjanjian dalam dimensi ruh ini. Dialognya dalam dimensi ruh. Allah bertanya kepada mereka, kamu beriman tak? Mengakui tidak? Oh ya, kami mengakui. Oh, kalau begitu kata Allah apa? Saksikanlah hai para nabi, dan aku juga menjadi saksi bersama kamu. Subhanallah. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Seolah-olah kedatangan Nabi Muhammad itu kelak menghebohkan para nabi, membuat heboh semua para rasul. Dan tidak ada nabi yang seperti itu. Artinya orangnya belum lahir,
sudah diinformasikan kelahirannya, bahkan namanya sekaligus. Itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ketiga, lihat ayat ini, menjadi tidak heran kita bahwa umat-umat yang terdahulu seperti orang Yahudi dan Nasrani pasti sudah mengenal Nabi Muhammad sebelum kelahirannya, karena sudah ada pemberitaan di dalam Taurat dan Injil terdahulu. Lihat ini, surat 2 ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Nah, lihat ini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka berupa Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Subhanallah. Nabi Muhammad sudah lahir belum? Belum. Tapi mereka kenal. Bahkan orang-orang Yahudi Nasrani dulu jauh lebih kenal kepada sosok Nabi Muhammad sebelum kelahirannya, entah berapa ribu tahun mendatang baru lahir. Lebih kenal mereka kepada Nabi Muhammad ketimbang anaknya besok mau lahir. Anaknya besok mau lahir nih, istrinya sudah hamil tua. Mereka belum tahu apa jenis kelamin anak itu, laki atau perempuan, dia belum tahu. Kenapa? Karena saat itu belum ada USG. Bahwa Nabi Muhammad nanti sekian ribu tahun mendatang bakal lahir, mereka tahu. Anak kandungnya mau lahir besok, udah tahu dia jenis kelaminnya apa. Nah, dari mana mereka tahu? Di dalam kitab suci mereka diberitakan Allah dalam Taurat dan Injil. Nah, sekarang mau kita cari, kira-kira benar nggak ada pemberitaan itu? Kan orang Kristen meyakini ini apa? Ini bukan cuma Injil. Ya, di dalam Alkitab atau Bible mereka ini ada 3 kitab suci besar. Ada 3 kitab suci besar. Yang pertama Taurat, itulah yang tertera dalam kitab Perjanjian Lama. Kemudian Mazmur Daud. Jadi ini kan terbagi 2 nih. Ada istilahnya Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama itu adalah kitab suci yang turun sebelum Yesus lahir. Perjanjian Baru itu adalah kitab suci pasca Yesus lahir. Berarti kalau Perjanjian Lama itu isinya Taurat dan Mazmur Daud. Injil itu adalah pasca Yesus lahir, maka disebut Perjanjian Baru. Nah, di sini ada 3 kitab besar, Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi ini tidak asli, ini palsu, ini buatan manusia. Namun sang penulis dulu, sang pengarang ini kebetulan ya cerdas, sehingga sebagian ayat-ayat dalam Taurat dan Injil itu diadopsi sama dia, dimasukkan di dalam Injil ini. Ini karangan sebenarnya. Yang mengarang adalah Paulus, ya, yang dalam Injil disebut namanya Saulus. Ini dikarang sama dia. Nah, sehingga sebahagian ayat-ayat Taurat dan Injil itu dimasukkan ke dalam sini. Secara makna bisa mengandung kebenaran, tetapi secara redaksi itu adalah tulisan atau karangan dari Paulus. Jadi ini di sini masih ada kebenaran kalau secara makna. Tapi secara redaksi 100% ini adalah karangan manusia. Maka Rasulullah dulu ditanya sama sahabat. Karena di zaman Nabi ada nggak Injil? Ada nggak ini di zaman Nabi? Hah? Coba saya tanya, mana lebih dulu ini daripada Al-Quran? Dua ini kan? Berarti di zaman Nabi lahir ada nggak ini? Ada. Di zaman Nabi ada orang Nasrani? Ada. Di zaman Nabi ada orang Yahudi? Ada. Maka waktu itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sikap kita terhadap Injil atau Taurat yang ada sekarang, yang sudah mengalami tahrif, mengalami perubahan?
Apa jawab Nabi? La tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibu. Jangan benarkan semua isinya, kata Rasul. Jangan benarkan semua isinya. Wa la tukadzibuhu, dan jangan pula semuanya engkau dustakan. Jadi paham ya? Jangan benarkan semuanya, tapi jangan juga dustakan semuanya. Berarti secara tidak langsung Nabi ingin mengatakan di dalam Injil mereka ini masih ada yang mengandung kebenaran secara makna. Dan kalau itu mengandung kebenaran, pasti sama dengan Al-Quran, pasti sama dengan Islam. Makanya kalau kita baca di Perjanjian Lama seperti dalam kitab Ulangan, dalam kitab Ulangan itu ada hukum potong tangan bagi orang yang mencuri, ada hukum rajam bagi orang yang berzina, ada hukum kisos bagi orang yang membunuh. Sama. Ada hukum haram babi, ada hukum khitan, ada hukum alkohol. Berarti itu kebenaran. Kalau dia kebenaran, pasti sama dengan Al-Quran. Secara makna saja. Kalau redaksi yang nyusun redaksinya itu 100% dari Paulus. Kalau Al-Quran, coba antum saya tanya, Al-Quran redaksinya dari mana? Allah. Dari Nabi Muhammad apa dari Allah? Allah. Maknanya pasti benar. Redaksi yang dari Allah itu berupa tulisan atau berupa makna? Al-Quran. Al-Quran itu redaksi dari Allah berupa makna atau berupa tulisan? Tulisan. Salah. Allah tidak pernah turunkan Al-Quran berupa tulisan, tapi berupa makna saja, dalam bentuk wahyu. Yang membuat redaksinya siapa ini? Menjadi ada tulisannya begini, Sahabat Nabi. sahabat Nabi. Nabi Muhammad apa sahabat? Kenapa sahabat? Kok bukan Nabi Muhammad? Karena dia tadi katakan dalam itu adalah ummi. Ummi itu artinya apa? La yaktub wa la yaqra. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Maka yang membuat redaksinya ini adalah Nabi, sahabat. Tapi itu hanya mewujudkan harfiahnya saja. Tapi secara maknanya itu semua berupa kata-katanya itu datang dari Allah. Tapi membukukannya itu adalah sahabat. Makanya antum bisa nggak membedakan antara Al-Quran dan Mushaf? Ini kadang-kadang kacau di masyarakat kita. Apa perbedaan antara Al-Quran dan Mushaf? Ya? Mushaf bukunya. Apa perbedaannya? Apa perbedaan Al-Quran dan Mushaf? Ada Al-Quran? Ya. Coba minta si Al-Quran. Ini apa? Ini apa? Mushaf. Mushaf apa Al-Quran? Hah? Coba. Ini apa ini? Al-Quran atau Mushaf? Ya. Mushaf itu yang bikin siapa? Sahabat. Yang bikin siapa mushaf ini? Sahabat. Manusia bukan? Manusia. Terus yang dikatakan Al-Quran yang mana? Maknanya. Yang mana Al-Quran itu? Isinya. Kontennya itu Al-Quran. Ya, ini adalah Al-Quran. Tapi ini mushaf. Mushaf itu adalah tempat Al-Quran ditulis. Itulah mushaf. Jadi kalau mushaf itu buatan manusia,
Al-Quran itu wahyu Allah. Bisa kan dibedakan? Jangan pula dikatakan ini dari Allah, salah. Ini bukan dari Allah, ini dari percetakan, ya. Ini dari percetakan. Yang dari Allah yang mana? Isinya itulah yang dari Allah, kontennya itu. Nah, isinya ini pun yang menulis ini adalah manusia. Jadi Allah memberikan kepada Nabi itu dalam bentuk redaksi makna saja. Contoh, Iqra. Iqra. Terbayang enggak antum yang bisa nulis Arab dan bisa baca Arab, terbayang enggak kayak apa itu Iqra? Terbayang tidak? Hah? Antum yang ini kan bisa baca Quran nih. Kalau saya bilang Iqra, antum terbayang enggak huruf-hurufnya itu? Terbayang kan? Rasul terbayang tidak? Kenapa tidak? Karena ummi. Karena dia ummi. Makanya ketika dia bilang Iqra, dia bilang mana biqari? Saya tidak bisa baca. Karena nggak terbayang dia, huruf-hurufnya udah terbayang. Yang mana alif, yang mana qaf, yang mana ro, yang mana hamzah, nggak terbayang. Nah sahabat kenapa bisa? Ya karena dia tahu baca tulis. Tahu dia baca tulis Arab. Jadi dari Nabi itu, coba istilahnya imla, tahu imla? Istilahnya mendikte, kan kita sekolah dulu begitu. Nah, coba tuliskan kalimat ini. Saya pergi ke pasar. Coba ada nggak? Ada nggak bentuknya ucapan itu? Ada. Bisa nggak Bapak Ibu lihat? Tulisan itu ada? Nggak ada. Tapi orang yang bisa nulis bisa nggak menuliskannya? Bisa. Itulah, begitulah perbandingannya. Nyambung nggak? Nah, gitu. Jadi bedanya dengan Injil, kalau Injil ini redaksinya 100% dari manusia, tapi sebahagian secara makna mengandung kebenaran. Nah, kalau dia mengandung kebenaran, pasti sama dengan isi Al-Quran. Nah, sekarang kita lacak dulu. Kan tadi ayatnya apa? Di dalam Al-Quran tadi mengatakan Nabi Muhammad belum lahir, Sudah tercatat. tetapi informasi kelahirannya sudah tertulis dalam Taurat dan Injil. Sekarang mari kita cari, ada nggak di dalam Taurat dan Injil informasi itu? Nah, kalau kita cari nama, nggak ketemu kita. Kenapa? Ini palsu, buatan manusia. Tetapi secara makna dan dalam bentuk sinyalemen, ya, isyarat-isyarat itu masih ada kita temukan. Contoh, misalnya informasi kedatangan Nabi Muhammad menurut nubuat Nabi Musa misalnya. Kita baca dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 17 sampai 19. Bunyi ayatnya begini. Tuhan berkata kepada Musa, "Hai Musa, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini." Jadi Tuhan katakan kepada Musa gini pemahamannya. Musa, nanti sepeninggal engkau, kalau kau sudah mati, akan datang lagi seorang nabi kelak yang punya sifat dan ciri-ciri seperti engkau. Nah, kata Tuhan. Jadi nanti sekian tahun ke depan itu ada nabi lagi yang datang, cirinya seperti engkau, kata Tuhan. Nanti kepada nabi itu kata Tuhan apa? Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Jadi nabi yang akan datang itu di mulutnya ditaruh apa? Firman. Artinya apa? Nabi itu kalau ngomong nanti tidak sembarangan, tidak mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau dia ngomong itu wahyu. Ini syaratnya. Kemudian, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dia akan jujur, akan mengatakan semuanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Kira-kira ini kan semacam ramalan, semacam nubuatan, semacam informasi.
ada nabi yang akan datang sesudah Musa. Dia punya ciri seperti Musa dan ditaruh firman dalam mulutnya. Kira-kira ramalan ini kepada siapa ini? Ini belum bisa dipastikan kepada siapa tanpa ada nanti ayat penunjang, betul? Kalau begini kan mesti gampang nih. Belum bisa dipastikan siapa nabi yang akan datang sesudah Musa ini. Ini multi tafsir. Waktu saya dulu di Kristen, kami yakini kalau ini adalah kepada Isa, kepada Yesus. Tapi argumen itu nanti akan terbantahkan dengan dukungan ayat yang lain. Nah, sekarang kita lihat. Orang Kristen mengatakan ini kepada Yesus. Nabi yang akan datang sesudah Musa, yang punya sifat seperti Musa itu adalah Yesus. Tapi kalau kita baca dalam ayat yang lain, bisa kita katakan bukan kepada Yesus, tapi kepada Muhammad. Nih, ayat penunjangnya, yaitu Kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Kata Tuhan, nabi yang seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi nabi yang akan datang seperti Musa itu tidak ada dari Israel, berarti di luar Israel. Kira-kira siapa itu? Nah, ini kalau ini jelas ini. Ayat penunjang ini namanya munasabah ayat ini. Kalau ini sudah jelas, sudah terang siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi yang seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan itu nanti tidak ada lagi yang dibangkitkan dari antara orang Israel. Jadi kalau dikatakan kepada Yesus, dia Israel bukan? Orang Israel. Nah, jadi dari ayat pendukung ini dipastikan ini semacam informasi datangnya Nabi Muhammad. Sepeninggal Musa nanti ada nabi yang punya sifat, punya ciri seperti Musa. Nah, maka kita lihat beberapa persamaan Musa dengan Nabi Muhammad. Lihat nih. Ya, yang pertama, Nabi Musa itu lahirnya normal, dia punya bapak, punya ibu. Nabi Muhammad juga lahirnya normal, punya bapak, punya ibu. Kalau dikatakan kepada Yesus, ini bertolak belakang. Nah, karena Yesus tidak punya bapak, maka mereka menganggap dia Tuhan gara-gara tidak punya bapak. Walaupun di dunia masih banyak orang yang lahir tidak punya bapak. Cuma kadang-kadang mereka tidak konsisten, ya kan? Semestinya setiap anak yang lahir tidak punya bapak, Tuhan juga itu. Ya, dan itu mukjizat abad modern, ya kan? Nah, jadi gugur. Nabi yang seperti Musa itu siapa? Nabi Muhammad. Lihat, yang kedua persamaannya. Nabi Musa ketika remaja menggembala kambing. Nabi Muhammad juga waktu remaja menggembala kambing. Ini sama sifatnya antara Musa dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga, Nabi Musa pernah berperang melawan rezim Fir'aun. Nabi Muhammad juga pernah berperang dengan rezim Quraisy. Sama dia sifatnya. Nomor 4, Nabi Musa pernah berhijrah dari Mesir ke tanah Kanaan di Palestina. Nabi Muhammad juga pernah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Ada persamaannya. Yang kelima, Nabi Musa itu pernah berdialog dengan Allah di Tur Sinai. Nabi Muhammad juga pernah berdialog dengan Allah di Sidratul Muntaha. Jadi, hai Musa, kata Tuhan, nanti sepeninggal engkau akan aku utus lagi nabi seperti engkau ciri-cirinya, seperti engkau nanti pengalamannya. Nah, kira-kira gitu. Tapi bukan dari Israel. Jadi kalau dikatakan kepada Yesus nggak cocok. Alasannya dua. Pertama, Yesus orang Israel. Yang kedua, yang diramalkan dalam ayat itu yang akan datang seorang nabi. Sedangkan dalam iman Kristen, Yesus bukan nabi, tapi Tuhan. Kan gugur. Benar kan? Kalau ditujukan kepada Yesus, gugur. Karena Yesus bukan nabi, tapi itu Tuhan. Jadi yang tepat, nubuat ini kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nah, ini ada dalam Taurat. Aku taruh firman dalam mulutnya, kan ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu kata Allah tidak bicara dengan hawa nafsunya,
tapi berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cocok nggak nih? Semua ayatnya nyambung kan? Oke. Yang kedua itu lihat, yang kedua. Nubuat menurut Nabi Malyaki dalam Injil. Dalam perjanjian lama masih. Lihat ini. Bunyinya begini. Lihat, aku menyuruh utusanku, atau menyuruh nabiku atau rasulku kan, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dan dengan segera akan datang kepada Ka'bahnya Tuhan yang kamu rindukan itu. Bahwasannya ia datang, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Coba. Nanti ada Rasul mempersiapkan jalan menuju Ka'bahnya Tuhan. Yesus pernah nggak ibadah di sini? Pernah nggak? Nggak pernah. Siapa Nabi yang akan beribadah di Ka'bah ini? Nabi Malyaki ini adalah generasi sesudah Nabi Ibrahim. Nabi yang pernah beribadah di sini cuma 3. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad. Berarti karena Nabi Muhammad sesudah Nabi Malyaki ini, tentu siapa yang dimaksud utusan ini? Lihat, aku menyuruh utusanku. Siapa ini? Supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dan dengan segera akan datang kepada Ka'bahnya Tuhan. Siapa yang diramalkan ini? Nabi Muhammad. Jelas? 2. Yang ketiga, coba lihat. Saya nggak ada nambah kurangi loh ya. Saya dari sini semua nih. Ini copy paste aja ini semuanya. Nah, yang ketiga coba lihat nubuatnya. Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Siapa ini? Siapa ini coba? Iqra. Coba. Ada di sini. Ada di sini semua. Makanya antum begitu selesai nanti tamat belajar ini langsung cari musuh. Ya, langsung gentayangan. Kamu ini apa nggak tahu dalam Injil kalian ada ayat mengatakan Nabi Muhammad akan datang? Oh, kamu udah baca itu? Ya perlu ini. Nah, kalau kita dialog sama mereka harus pakai itu, ya, harus pakai ayat begini. Pertanyaannya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, siapa ini? Kitab apa yang dimaksud ini? Inilah. Baca ini, maka akan menjawab aku tidak membaca. Ini pengalaman Rasul ketika di Gua Hira. Nah, tanya, ini nubuat kepada siapa nih? Ini ayat ini nganggur. Bilang sama mereka, ini kalian nganggurin aja nih ayat. Ini saya nggak ada mau baca nih. Saya nggak ada nambah, ngurangi nggak. Ini asli di sini nih. Ya, ayat yang kita ini ada di sini semua. Jadi tanyakan kepada mereka, kalau begitu ayat ini ditujukan kepada siapa? Ya, ramalan siapa ini? Ayat berapa tadi? Ayat 12. Nah, coba baca. Benar nggak ayat ini? Coba, sama nggak nih? Ini ya, ayat baca. 12, ya. Dan apabila, coba baca, yang kencang. Ada kan? Dan apabila kitab itu, nah, coba, Bapak, simak, ini beliau baca dari langsung. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Coba, copy paste kan? Ada nggak yang ditambah dikurangi? Ini copy paste saja, nggak ada ditambah dikurangi ada nih. Coba, ini alat dakwah kita yang paling bagus kepada mereka. Tanya dia, ini siapa Nabi yang dimaksud di sini siapa? Maka menurut keyakinan kita ini Nabi Muhammad. Makanya ada sama ini, baca ini kan. Saya kan bisa membaca, mana Nabi Qori? Inilah nubuat namanya. Oke, selanjutnya lihat. Ini kan Iqra itu kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang berikutnya. Ini gambar Yesus ini.
lagi pidato. Ya. Lihat bagaimana nubuat berdasarkan Yesus. Nah, baca nih dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu, kata Yesus, jika aku pergi. Kalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi saya pergi dulu. Nanti penghibur itu maksudnya Nabi itu akan datang kepadamu. Terus lihat. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia, lihat ini, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, ya. Dia tidak akan berkata-kata dari sendirinya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia juga akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Coba, kita memuliakan Nabi Isa kan? Mengimani, memuliakan, menghormati. Tidak boleh kita mengejek Nabi Isa. Coba, dia nanti datang tidak berkata-kata dari diri sendiri. Siapa penghibur ini? Akan datang siapa? Nabi Muhammad. Maka ayat ini ya hampir sama dengan bunyi Al-Quran surat As-Saff ayat 6. Wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Tugasku membenarkan kitab Taurat yang turun sebelumku dan memberikan kabar gembira kepada kamu. Ada Nabi yang datang sesudah aku, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Kalau di Quran langsung disebutkan namanya. Kenapa dalam Injil tidak disebutkan namanya? Karena mereka ingkar kepada kerasulan Muhammad. Tapi bagaimanapun ingkarnya mereka kepada Nabi Muhammad, tetap saja ini tidak bisa diingkari, ya kan? Tidak bisa diingkari. Ini fakta semua. Siapa ini yang dimaksud? Nabi Muhammad. Nah, yang lain coba lihat. Nubuat Nabi Ibrahim. Coba lihat ini. Dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Coba, siapa nabi yang selalu memberkati Ibrahim? Siapa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad, berkahilah Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba lihat ini, ya, menjadi bangsa dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur terkenal, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Karena Abraham itu merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa dikatakan bapaknya para nabi? Karena dari keturunan dialah nabi-nabi dan rasul itu lahir. Begitu silsilah dari Ishak dan dari Ismail. Ishak inilah nanti keturunannya yang banyak menjadi nabi. Ishak punya anak Yakub. Yakub itulah manusia nabi yang pertama yang digelar Israel. Jadi yang bergelar Israel siapa? Yakub. Kenapa dikatakan Israel dia? Apa artinya Israel?
Isra itu bahasa Ibrani. Itu dua suku kata, Isra dan Il. Isra itu artinya adalah hamba, Abdul. Abdul. Il itu Allah. Berarti Israel adalah hamba Allah. Makanya antum tidak boleh bilang Israel ini yang sekarang ini. Itu nggak boleh bilang Israel. Bilang itu Yahudi. Karena kalau definisi Israel itu artinya adalah hamba Allah. Itu hamba syaitan atau hamba Allah itu? Hamba syaitan. Nah, jadi dua yang boleh kita sebut. Jangan sebut Israel, tapi boleh sebut Bani Israel, boleh. Atau Yahudi. Kalau Yahudi kan nama suku. Nah, kalau kita bilang Israel, kan bagus artinya Israel. Oh itu Israel itu. Karena kita tidak tahu artinya, sebut aja Israel. Padahal artinya sama saja antum panggil Abu Jahal, Abdullah. Nah, karena Abu Jahal itu Abdullah, boleh nggak? Hamba Allah, enggak kan? Itu hamba syaitan. Jadi, nah itu Israel. Nah makanya Ismail, antum tahu Ismail? Kenapa namanya Ismail? Itu bahasa Ibrani. Isma itu mendengar, Il itu Allah. Jadi Allah mendengar doanya Ibrahim. Karena Ibrahim itu udah umur 90 tahun baru punya anak. Ya, karena dia doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh, ya Allah. Udah tua. Kira sudah mandul itu ya Pak Sarah. Terakhir kan udah tua, ya Sarah mengizinkan, udahlah kawinilah pembantu kita yang namanya Hajar. Alhamdulillah Allah ya masih beri kesempatan kepada Ibrahim punya anak, lahirlah Ismail. Ismail makanya kan dikasih nama Ismail. Artinya Allah mendengar doanya Ibrahim itu. Maka doa dia apa? Rabbana hab lana min Rabbi habli min minas sholihin. Ya Allah anugerahkan kepada saya anak yang saleh. Kan udah tua. Mafhum mukhalafahnya apa ya? Kira-kira apa itu pengertian sebaliknya? Ya, seolah-olah mereka berdoa begini, ya Allah, aku kan sudah tua nih, tolong berikan aku anak yang soleh. Tapi, nah ini mafhum mukhalafahnya. Tapi kalau kira-kira tidak soleh, mending jangan kasih anak saya. Kira-kira gitu tuh. Antum sempat gak doa begitu? Sempat gak doa begitu? Ya, Rabbi habli minas solihin. Kalau kira-kira tidak soleh, ya gak usah kasih. Ngapain kalau akan narkoba, akan jadi perampok, ngapain punya anak kayak begitu, ya kan? Mending tidak usah punya anak. Nah, jadi ini siapa yang dimaksud nubuat ini? Siapa? Semua Nabi Muhammad. Maka kalau saya dialog sama pendeta-pendeta, sama orang Kristen, heran-heran mereka. Kok ada ya katanya. Kok ada? Ya ada. Kamu aja nggak pernah baca, ya kan? Mereka nggak tahu, nggak pernah baca. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah tugas kita. Maka saya bilang tadi, begitu tamat nanti ini, gentayangan langsung. Ya, cari semua, ajar dialog. Nah, dan ini nggak sara, Maka saya kemarin hampir dijadikan tersangka, Pak. Benar, gara-gara Ahok yang sensitif bicara begini sara. Saya kemarin nyaris tersangka saya. Begitu Ahok dijadikan tersangka, saya pun nyaris tersangka. Kenapa? Saya disangka orang kaya, padahal bukan. Jadi hampir tersangka saya kemarin. Masya Allah. Ya. Baik, ini sudah lewat waktunya. Ya. Jadi ini jelas nggak? Jelas. Kalau begitu, Al-Quran mengatakan tadi, kita carikan dalilnya. Oh, Nabi Muhammad belum lahir. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Namanya sudah dijumpai tertulis dalam Taurat. Kita cari mana itu beritanya, mana cari, ketemu. Makanya jangan cuma diimani doang. Kita harus explore itu Al-Quran, ya kan? Kalau tidak dieksplor itu ya bagaimana kita mau? Kebanyakan kita orang Islam apa? Cuma ngaji-ngaji doang kan? Dibaca, tapi tidak dieksplorasi kan? Nah, coba dieksplor ini. Makanya orang-orang asing itu kalau baca Quran, Pak, bukan kayak kita. Kalau kita baca Quran ya cuma cari pahala doang. Kalau mereka cari ilmu kan, cari pengetahuan. Makanya banyak orang-orang boleh masuk Islam setelah baca Quran. Oh, setelah baca Quran mereka masuk Islam. Berapa banyak mereka ya? Coba antum pergi ke Harvard, ya. Coba antum ke Harvard sana di Boston.
masuk ke kampus fakultas hukum. Wah, kalau antum masuk ke sana, di depan pintu gerbangnya itu ditulis bahwa Al-Quran itulah satu-satunya sumber keadilan. Itu diakui di Amerika. Al-Quran itu sebagai sumber kebenaran, sumber keadilan. Nah, tapi sebagian besar rakyatnya tidak beriman kepada Islam itu. Tapi belakangan ini sudah mulai mereka gali, mereka cari Islam itu. Nah, timbul pertanyaan, kenapa sekarang ini Donald Trump sangat benci sampai masjid kemarin dibakar di Houston itu kan? Bakar. Begitu dibakar, antum tahu nggak? Datang burung, jutaan ekor burung. Itu api belum berhenti. Api itu datang burung, jutaan ekor burung yang hitam-hitam. Subhanallah, apa ini? Menurut kebanyakan orang itu adalah malaikat. Datang burung, jutaan ekor. Subhanallah. Ya, itu dibela Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Enggak sempat tanya jawab ini karena saya akan ada acara ke Wisal TV. Jadi kita cukupkan dulu. Jelas ini? Jelas ya? Jadi nubuat itu informasi awal dari Al-Quran, kemudian munasabahnya dengan Injil dan Taurat itu ada semua, ya kan? Tapi mereka tidak mengimani. Dan tugas kita lah sekarang memberitahu kepada mereka, ini loh, baca kalian ini. Nah, setelah itu dibaca nanti baru mereka tahu. Setelah tahu insya Allah mereka masuk Islam.